Hari ini temanya adalah bagaimana kita menyusun hasil pembahasan dan juga kesimpulan dalam sebuah artikel ilmiah. Setelah kemarin kita belajar tentang etika publikasi dalam menghasilkan karya ilmiah, maka hari ini kita akan mulai bagaimana kita mengorganisasikan sebuah artikel ilmiah yang secara umum itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan referensi. Namun beberapa referensi atau beberapa rujukan yang saya ketahui, yang saya juga pernah belajar, ternyata urutan yang baik itu bukan dari judul, pendahuluan ke metode, tetapi bagaimana kita menyajikan artikel yang bagus itu mulainya adalah kita menyajikan hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Setelah itu baru ditulis metode dan pendahuluannya. Ada beberapa orang yang menggunakan cara urut, tidak salah. Ini saya merupakan sebuah metode alternatif. Ini adalah teman-teman di Universitas Widya Husada Semarang. Bapak Ibu semuanya, saya mencoba mengawali diskusi kita di sore hari ini dengan fenomena hari ini terkait dengan keinginan atau tuntutan publikasi di jurnal internasional maupun jurnal nasional dengan peringkat akreditasi peringkat 1-2 lah yang ditujukan itu. Kalau seorang dosen atau kelompok dosen itu kan ngangen-ngangen ya bagaimana untuk bisa tulisannya itu tembus di jurnal internasional atau setidaknya di jurnal nasional dengan akreditasi peringkat 1 atau 2. Di bawahnya ada peringkat 3, ada peringkat 4. Nah, dari diskusi ini, mari kita mulai. Saya membuat analogi dari bumi dulu. Bumi itu kan memiliki gravitasi, maka akan menarik semua benda langit yang untuk mendekat. Ya. Jadi bumi itu ada gravitasi, maka semua benda langit yang ada di luar angkasa itu akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi ini. Maka harus ada lapisan pengaman untuk melindungi kenyamanan di bumi. Contohnya misalnya ada meteor masuk, itu harus ada lapisan pengaman disebut dengan lapisan ozon atau lapisan atmosfer ini untuk melindungi bumi. Ya, selain itu juga lapisan ozon atau lapisan atmosfer, ozon layer ini atau atmosfer layer itu berfungsi untuk mengendalikan sinar-sinar. Misalnya ini ada UV, itu ada yang bermanfaat diteruskan ke bumi. Kemudian yang tidak bermanfaat dilemparkan lagi ke luar, sehingga apa? Ekosistem kehidupan, baik itu manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya itu nyaman dan seimbang. Nah, dari sini mari kita lihat, saya menganalogikan ini adalah yang putih di tengah, ini adalah ilmu pengetahuan yang sudah mapan. Dan itu arahnya ke luar. Contohnya, tahun 90 itu ketika ada soal untuk anak-anak SD tentang bentuk semangka, A bulat, B kotak, C segitiga, maka yang benar adalah yang bulat. Tapi coba sekarang kita buat soal yang sama, semangka itu bentuknya apa? Kalau jawabannya A bulat, B kotak, C segitiga, maka anak SD itu akan menjawab A, B, C dan itu benar semua. Berarti pengetahuan tentang semangka bulat itu tahun 90 memang itu pengetahuan tunggal karena bukti empiriknya hanya itu. Nah sekarang setelah berkembang ada cetakan-cetakan semangka begitu, kemudian bukti empirik itu ada membuktikan bahwa semangka itu ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bentuk macam-macam, sehingga itu adalah menjadi pengetahuan mapan karena ada empiriknya dan nyata. Berarti ilmu pengetahuan yang mapan itu dia akan mengembang terus semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin besar ini lingkaran yang putih. Maka karena kita submit sebuah artikel ke jurnal, itu kan sebenarnya kita itu menawarkan sebuah teori baru, menawarkan temuan baru yang akan kita coba ditawarkan menjadi ilmu pengetahuan dan harapannya itu menjadi ilmu pengetahuan mapan. Maka sistem tata kelola jurnal, baik nasional atau internasional yang baik, yang taat asas, yang taat etik, maka akan membuat yang namanya seperti ozone layer di sini. Nah,
upaya kita untuk bisa menembus ke sebuah jurnal bereputasi baik nasional atau internasional itu adalah upaya kita menembus lapisan batas, ikhtiar mengungkap kebenaran baru dengan menawarkan kontribusi baru pada riset kita. Maka tulisan kita dalam sebuah paper itu kita submit, maka kita akan dihadang, sebenarnya bukan dihadang ya, tapi akan dibantu untuk mengarahkan supaya tulisan kita itu menjadi ilmu pengetahuan mapan. Maka di dalam ozone layer atau atmosfer layer dalam perjurnalan itu ada editor dan reviewer. Di sini dulu. Maka supaya bisa menembus lapisan batas yang warna biru ini, supaya bisa menembus editor dan reviewer ini, pembahasannya itu harus mengandung apa, mengakibatkan apa, alasannya apa. Jadi yang disebut ilmu pengetahuan yang masuk nanti menjadi ilmu pengetahuan mapan itu adalah ketika sebuah fenomena itu bisa dijelaskan, ya, mengakibatkan apa, alasannya apa. Itu aja sebenarnya kuncinya. Tapi sayangnya Bapak Ibu semuanya, di dalam lapisan bumi ini ada lapisan ozon yang berlubang, sehingga sinar-sinar ultraviolet yang tidak bermanfaat sebenarnya atau tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan itu bisa tembus dan akan merusak ekosistem yang harusnya terbakar di sini, karena di sini loss yang masuk juga ke bumi. Nah, di jurnal ada beberapa jurnal yang diduga melakukan praktek penerbitan yang kurang baik atau kurang standar, atau niat suci mengembangkan ilmu pengetahuannya itu dikalahkan dengan niat komersilnya atau niat pragmatisnya, sehingga ada lapisan yang biru ini yang bocor. Maka orang akan berpikir daripada melewati layer yang biru ini, melewati editor dan reviewer, melalui peer review yang baik, ini ada loh jurnal yang menawarkan tanpa review langsung terbit. Lalu orang berbondong-bondong melewati celah yang berlubang ini di sini, masuk. Apa yang terjadi ketika masuk? Ilmu pengetahuan yang mapan ini merasa terganggu atau tersinggung atau tercederai atau terganggu lah. Ini apa? Ilmu pengetahuan tidak ada alasannya, ya, sebuah fenomena tidak ada klaim, tidak ada alasannya kok bisa masuk. Akhirnya yang di sini mendorong keluar lagi, melaporkan atau mendorong keluar, sehingga itu yang kemudian sekarang kita sebut dengan discontinue jurnal. Ketika sebuah jurnal itu melakukan praktek tidak etis terhadap proses peer review, maka tawaran-tawaran pengetahuan baru itu tidak terverifikasi, yang harusnya melewati lapisan biru, dia akan melewati lapisan yang berlubang. Nah, ketika masuk mengganggu ilmu pengetahuan mapan, maka akan didepak keluar. Itu yang kemudian disebut dengan discontinue jurnal. Artikelnya juga tidak ikut ikut juga didiscontinue karena rumahnya jurnalnya itu didiscontinue, maka artikelnya tidak tercatat di lembaga pengindeks internasional bereputasi ini. Nasional sekarang juga sudah mengeluarkan juga didiscontinue dari Sinta itu juga ada. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, nun sewu, apakah jurnal nasional, apakah internasional, yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa ketika kita submit artikel ke sebuah jurnal melalui proses peer review, kita berharap mendapatkan pengalaman publikasi yang baik dari para editor dan dari para reviewer, sehingga itu akan meningkatkan martabat kita menjadi seorang peneliti, meningkatkan marwah peneliti, dan akan membawa kita pada reputasi ilmiah yang lebih baik. Jadi ini ya analogi bagaimana sebuah discontinue jurnal itu karena ini dia membuka lapisan ozon ini sehingga dia masuk ke sini, yang ada di dalamnya ilmu pengetahuan mapan terusik, ya, terganggu atau terusik, ini apa tuh gitu. Lalu dia akan laporan untuk dikeluarkan lagi, sehingga percuma kalau kita punya artikel hasil penelitian kok terbit di jurnal yang tidak peer review, apapun level jurnalnya, sebenarnya percuma, karena kita tidak pernah melewati fase pengalaman ilmiah dari para editor dan reviewer ini.
Jadi saya tekankan lagi melalui data sharing ini, Bapak Ibu, nanti berapapun cuma artikel yang dihasilkan dari proses pendampingan ini, besok ketika submit ke jurnal harus dipastikan bahwa jurnal yang dituju merupakan peer review jurnal. Jurnal yang mempraktekkan proses penelaahan yang baik dengan standar tertinggi supaya kita semua mendapatkan pengalaman ilmiah dari para editor dan reviewer. Jadi kuncinya adalah di pembahasan. Pembahasan itu harus mengandung apa, mengakibatkan apa, alasannya apa. Kok bisa temuan itu diklaim sebagai sebuah klaim penelitian. Maka kalau kita sudah bisa membuat apa, mengakibatkan apa, alasannya apa, itulah yang kemudian disebut dengan kontribusi riset. Nah, sederhana saja sebenarnya Bapak Ibu semuanya, yang disebut artikel yang baik, yang acceptable ya, yang berada di accepted area, itu kalau saya gambarkan misalnya dalam diagram 3 dimensi, X, Y, Z, maka X-nya itu adalah novelty, kemudian Z-nya itu adalah presentasi artikel, dan Z-nya itu adalah kontribusi artikel. Maka konsepnya itu sederhana, artikel yang bagus itu adalah mengandung novelty, kontribusi, dan dipresentasikan dengan sangat baik. Berarti ibarat ini gawang sepak bola ya, kalau kita bisa menembak kanan atas ini ya pasti gol. Jadi kalau kita tendang penalti, pastikan kanan atas dengan kecepatan tinggi, maka tangan kipernya ini nggak akan menjangkau. Nah kalau kita menembak artikel, nembak ke jurnal supaya accepted, ya berarti novelty-nya tinggi, kontribusinya nyata, dan presentasinya baik. Tapi kan tidak mungkin dalam satu waktu itu kita bisa menyajikan paper yang sebagus itu. Mungkin ya tidak sampai di sini, tapi sebenarnya novelty-nya ada, tetapi tidak dipresentasikan dengan baik. Dipresentasikan dengan baik, tetapi kontribusinya belum terlihat. Ada kontribusinya, tetapi bagian novelty-nya ini kok belum bisa disajikan dengan jelas. Oleh karenanya, misalnya ini adalah 0, 10, 0, 10, 0, 10, yang diharapkan editor itu adalah 8,8,8. Tapi mungkin artikel kita itu tidak di kartesian 888, mungkin saja di 4,2,7, 4,6,8, 4,6,2, sehingga editor dan reviewer itu sebenarnya secara konsep adalah ingin membantu supaya artikel kita yang jatuh di koordinat misalnya 5, 5, 5 atau 5, 8, 4 itu akan didorong ke sini supaya masuk ke kotak accepted area. Oleh karenanya konsepnya itu harus husnudon, membuka diri. Ketika kita submit ke sebuah jurnal, kita harus langsung membuka diri bahwa kita siap untuk menerima masukan atau ulasan baik itu dari reviewer maupun dari editor. Nah, di sini dulu kuncinya yang harus kita pahami, bahwa kita submit ke sebuah jurnal pada dasarnya adalah kita sedang meminta orang lain untuk menilai artikel kita, memberikan petunjuk perbaikan sebelum artikel tersebut diterbitkan secara permanen di sebuah jurnal. Nah, Bapak Ibu semuanya, setiap paper atau artikel wajib mengandung penjelasan mengenai kontribusinya. Kontribusi ini dijelaskan dalam konteks publikasi sebelumnya. Kita tidak bisa menulis kontribusi tanpa menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu. Maka kalau secara general sebuah artikel itu terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Pendahuluan itu kan isinya apa yang kita atau orang lain lakukan dan mengapa kita melakukan itu gitu kan. Mengapa sih kita kok riset itu gitu. Itu adanya di pendahuluan. Lalu di metode itu bagaimana panjenengan, bagaimana kita itu melakukan risetnya untuk menjawab tujuan. Lalu di bagian hasil itu apa yang kita temukan. Di bagian diskusi apa artinya temuan itu, dan di kesimpulan itu apa ya, the most important thing dari temuan itu yang mana. Maka yang disebut kontribusi di dalam paper itu ada 3.
di bagian pendahuluan itu namanya pengantar ke kontribusi. Setelah kita mereview artikel ya state of the art, oh ini misalnya Wati pada tahun 2019 meneliti ini hasilnya ini, namun ada yang kurang. Ditambahi Suryadi dengan variabel tambahan menghasilkan ini, ada yang kurang lagi, ditambahi dan seterusnya. Lalu secara konsep saya bisa menggabungkan antara variabel yang ditawarkan oleh Wati dan Suryadi menjadi sebuah variabel baru, dan ini akan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian Wati dan Suryadi. Sehingga ini akan menghasilkan sebuah kontribusi baru dalam penyederhanaan sebuah metode atau penyederhanaan sebuah protokol atau penyederhanaan sebuah analisis atau rumus matematika dan seterusnya. Nah, disitulah pengantar ke kontribusi. Lalu di diskusi itu penjelasan kontribusi. Mengapa hasil kita itu seperti itu diberikan alasan. Itu adalah penjelasan kontribusi. Misalnya temuan dari Pak Irawan itu menemukan X, maka harus didiskusikan X itu dengan hasil penelitian-penelitian orang lain yang tadi kita diskusikan di bagian pendahuluan. Oh, hasil penemuan saya kali ini itu sejalan dengan penemuan Wati dan sekaligus memperbaiki penelitiannya Suryadi pada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Berarti disitulah kontribusi. Lalu bagian kesimpulan isinya adalah penegasan kontribusi. Kesimpulan itu isinya dua. Yang pertama itu adalah mewakili temuan terpenting dari penelitiannya. Kemudian di bagian akhir itu adalah implikasi riset. Berarti kalau kita sudah bisa membahas kontribusi riset kita bisa menceritakan implikasi riset. Riset ini akan berimplikasi pada apa? Implikasi ada dua, implikasi saintifik dan implikasi praktis. Silakan Bapak Ibu pilih, syukur-syukur dua-duanya bisa diceritakan di bagian kesimpulan. Nah, setidaknya di bagian kesimpulan itu kita bisa menceritakan potensi untuk riset-riset lanjutan dari hasil penelitian kita kali ini. Berarti itu sudah memberikan kontribusi saintifik, memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan riset lanjutan. Begitu. Lalu Bapak Ibu, ini tadi ya, ilustrasi kontribusi itu ilmu pengetahuan yang mapan itu arahnya keluar, maka ketika kita menambahkan kontribusi, maka di sini akan ada tekanan, dan tekanan itu akan mengembangkan, anggap aja ini balon begitu ya, balon udara, makanya akan mengembang karena ditambahkan sesuatu. Nah, kita publikasi ilmiah itu sebenarnya kita sedang menambahkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan yang sudah mapan, memberikan insight baru, memberikan wawasan baru yang itu bermanfaat untuk menjelaskan dari sesuatu yang belum jelas sebelumnya, untuk menyederhanakan dari sesuatu yang rumit sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan kontribusi riset. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu kita akan lihat sebenarnya apa toh yang akan dilihat oleh editor ketika kita submit sebuah artikel. Kita harus ingat bahwa secara umum editor itu orang-orang yang sangat sibuk, mereka tidak ingin membuang waktu untuk artikel yang membosankan atau tidak memenuhi technical sound ya, atau apa ya, scientific sound gitu. Oleh karena itu editor, pembaca artikel kita yang pertama itu kan editor. Editor itu kan mencari yang pertama research question. Mengapa autor melakukan riset dan apa sih sebenarnya arti penting riset ini terhadap aplikasi atau terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Oh, masuk. Berarti kalau seperti itu kita harus mencoba untuk menafsirkan. Kalau dulu di bagian pendahuluan itu selalu bercerita dari umum ke khusus, yuk kita balik saja sekarang. Paragraf pertama dari pendahuluan itu adalah problem statement. Nah, supaya research question-nya langsung terjawab di bagian paragraf pertama. Lalu novelty, ya, ini akan kita bahas besok ya, yang research question, novelty, literature review itu kita bahas besok, tetapi ya ini akan dicari editor. Novelty, literature review, research methodology, kemudian quality of result. Di sini editor itu akan melihat apakah resultnya ini dibahas secara mendalam dan logik. Lalu
akan mencari yang disebut dengan insight, ya. Apakah merekomendasikan ya untuk digunakan pada pekerjaan-pekerjaan riset selanjutnya. Berarti quality of result itu juga include deep and logic of the discussion. Ya. Kemudian insight itu akan terbaca sekali di bagian kesimpulan. Oleh karenanya, hari ini kita akan bahas bagaimana kita akan memperlihatkan sebuah quality of result yang itu in deep and logic. Lalu kita akan bahas tentang how to write insight in the conclusion. Lalu di sini akan kita lihat apakah ada rekomendasi yang itu bisa digunakan untuk riset lanjutan. Lalu yang ketujuh adalah tentang kebahasaan. Kalau bahasa Indonesia ya berarti bahasa Indonesia yang baik. Kalau bahasa internasional berarti bahasa internasional yang baik. Lalu saya akan mencoba membuat sebuah penafsiran terhadap yang tadi itu. Lalu artikel yang dikangeni editor itu yang mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Ingat, editor itu berpikir apa manfaat artikel untuk pembaca dan kemajuan sains. Mereka tidak ingin berurusan dengan laporan BKD, kenaikan pangkat dan sebagainya. Ya, kita yang berurusan dengan ini, editor nggak akan berurusan. Editor itu hanya berpikir apakah artikel yang akan diterima untuk publikasi itu dia memberikan dampak ilmiah atau tidak. Dia akan memberikan dampak sitasi yang besar atau tidak. Mereka nggak akan berpikir ini kasihan ya, sedang untuk laporan BKD, untuk kenaikan pangkat dan administrasi yang lain. Mohon maaf, bukan itu yang dicari editor. Oleh karena itu, pembahasan yang baik itu harus memuat cerita baru. Ya. Jangan membosankan. Misalnya tabel, lalu kita bahas tabelnya dengan cara-cara hanya menyajikan data statistik di dalam tabel. Itu adalah tidak cerita baru, sehingga itu membosankan bagi editor. Nah, lebih disukai ketika semua klaim dalam pembahasan itu disertai dengan 2 alat bukti. Nah, kok kayak hukum Pak Muji? Ya, maunya apa? Contohnya begini, ini contoh saja ya, contoh yang mungkin bisa mewakili dari bidang ilmu yang Bapak Ibu dalami selama ini. Kalau kita ingin menguji apakah sebuah metode atau alat peraga edukasi itu memberikan dampak bagi peningkatan pengetahuan mahasiswa atau siswa, yang biasanya dilakukan kan ada post test, pre-test, lalu diberikan intervensi dan kemudian post test, dan itu ada uji beda, hasilnya meningkat setelah diberikan alat edukasi yang baru. Tetapi itu baru satu alat bukti. Nah, bagaimana supaya 2 alat bukti? Coba pada saat intervensi itu kelasnya direkam pakai CCTV. Kemudian di situ dianalisis. Oh iya, tidak hanya meningkatkan, tetapi terlihat dalam CCTV bahwa ketika menggunakan alat peraga edukasi itu siswa-siswanya itu juga menjadi semangat, termotivasi. Yang biasanya hanya duduk diam, kemudian diberikan alat itu, kemudian dia aktif bertanya. Nah, disitulah kita bisa rekam dari pola suara yang terekam di CCTV atau pola gerak yang ada di CCTV itu bisa divisualisasikan dengan sangat baik. Sehingga klaim peningkatan karena intervensi itu selain ada data statistiknya juga bisa divisualisasikan. Ini loh buktinya. Nah, lalu dibahas, oh iya, kalau mahasiswa aktif kemudian ceria seperti ini, secara psikologi dia akan mampu menerima pesan ilmu pengetahuan. Nah, itu dibahas sehingga pembahasannya itu multidisiplin, multi evident. Itu yang diharapkan. Ini yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mencobanya ya, nanti kita akan coba bersama-sama. Lalu yang kedua, artikel yang dikangeni oleh editor itu ketika kesimpulannya menyampaikan temuan terpenting dari penelitian dan menginspirasi pembaca untuk melakukan riset lanjutan. Saya ingatkan lagi bahwa editor itu hanya akan mencari atau menerbitkan artikel-artikel yang kemungkinan memberikan sitasi yang lebih banyak. Mekaten, itu logika editornya begitu. Gitu. Lalu yang ketiga yang dicari oleh editor itu adalah ketika metodenya unik. Dan dapat diulangi peneliti lain. Jadi sekarang
mulailah untuk berpikir metode penelitian yang unik, bukan yang baku. Ya. Saya masih melihat banyak peneliti di Indonesia, teman-teman kita semua, itu metodenya itu baku. Nah, kalau metodenya baku, ya hasilnya pasti itu saja, bisa ditebak. Padahal yang dimaui adalah metodenya unik, supaya itu bisa menyederhanakan yang rumit misalnya, atau memberikan wawasan baru. Lalu yang keempat, pendahuluannya mengantarkan pembaca untuk menyetujui novelty, referensinya meyakinkan, abstrak kita bahas besok, tapi yang hari ini adalah pembahasannya memuat cerita baru, dan kesimpulannya menyampaikan temuan terpenting dari penelitian, serta menginspirasi orang lain untuk melakukan riset lanjutan. Kalau ada riset lanjutan, pasti akan mensitasi artikel kita. Kalau mensitasi artikel kita, maka site score artikelnya menjadi meningkat. Kalau site score-nya meningkat, reputasi jurnalnya meningkat. Kalau reputasi ukuran-ukuran site score kemudian cited vs uncitednya meningkat, maka jurnalnya akan naik peringkat dari kuartil 3 ke kuartil 1 dan seterusnya. Itu logikanya mengapa editor itu fokus untuk pencarian pada artikel-artikel yang memiliki potensi untuk disitasi. Karena ini berurusan dengan peningkatan reputasi sebuah jurnal. Lalu Bapak Ibu semuanya, ini metode yang kami tawarkan, mudah-mudahan cocok, ya belum tentu cocok juga, tetapi mudah-mudahan ini cocok dan memberikan sebuah wawasan baru, bagaimana sih menulis hasil pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama, tampilkan hasil. Hasil itu bisa dalam bentuk gambar, tabel, grafik, atau deskripsi, silakan. Kalau penelitiannya fully kualitatif, ya berarti deskripsi temuan penelitian. Buat dalam bentuk gambar yang bagus, buat dalam bentuk tabel yang bagus. Lalu setelah itu, gambar tabel atau klaim penelitian itu, berikan arti temuan tersebut, bahas secara mendalam. Berikan arti, itu artinya apa? Gambar itu, tabel itu artinya apa? Bukan menceritakan angka-angka di dalamnya, tetapi memberikan arti terhadap angka-angka di dalamnya. Saya ulangi lagi, bukan menulis ulang angka-angka di dalamnya, dalam tabel atau gambar, tetapi kita membuat interpretasi, membuat penjelasan dari kurva, dari angka yang ada di dalam tabel atau grafik. Setelah itu, komparasikan hasil penemuan kita dengan temuan-temuan periset sebelumnya. Misalnya kita menemukan bahwa dengan penambahan garam pada masakan, itu atau pada makanan tertentu itu dapat meningkatkan A, B, C dan seterusnya. Maka komparasikan. Ini berbeda dengan penemuan sebelumnya karena dengan menambah garam itu menjadi asin, tetapi yang kami lakukan karena garam yang kami tambahkan itu dicampur dengan X, ketika ditambahkan dia akan menambahkan rasa gurih. Nah, berarti selain memberikan arti temuan, kita juga sudah membuat interpretasi menjelaskan mengapa kok bisa menjadi gurih. Karena campuran garam dengan enzim ini akan membentuk suatu larutan kimia baru, ini dan bercampur dengan zat yang ada dalam sayur ini akan membentuk ini baru, kemudian itulah yang bisa memunculkan rasa gurih. Nah, ini berarti sudah dalam mengkomparasikan. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Iya, karena kita sudah punya temuan, kemudian kita sudah bisa membahasnya, mengkomparasikan. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Dibahas lagi. Kalau sudah, berarti selesai. Ya. Kalau sampai di sini belum, ya berarti memberikan arti lagi, mengkomparasikan lagi. Kalau sudah yakin bahwa ini ada kontribusinya, ada pembanding dibandingkan dengan yang lainnya, baru tulis kesimpulan. Simpulkan temuan penelitian, apa kontribusinya pada pengembangan ipteks, cek apakah tujuan studi ini telah dipenuhi. Jika iya, maka selesai sudah. Tinggal kita membuat judul, pendahuluan, dan menuliskan metodenya. Metode untuk mendapatkan hasil ini. Jadi kuncinya di sini sebenarnya, sebuah artikel ilmiah. Nah, Bapak Ibu semua, ini tips sederhana saja. Hasil, ya. Jika dalam bentuk tabel, data dalam tabel sudah disajikan dengan benar menggunakan satuan internasional, hanya garis horizontal yang mengapit header tabel dan garis penutup tabel, serta tabel sudah diberikan nomor dan judul tabel. Ya, pastikan. Jika dalam bentuk gambar, gambar sudah disajikan dengan benar, semua komponen penting diberikan keterangan. Jika berupa grafik, pastikan ada legendanya, ada aksis title-nya,
ke atas temperatur, kemudian ke kanan itu hari misalnya. Sudah benar dan disertai dengan unit dan skala interproporsional. Ya, skalanya proporsional, garis-garis dalam grafik terbaca dengan jelas dengan ketebalan yang sesuai. Kurva harus lebih jelas daripada grid lainnya. Gambar sudah dilengkapi dengan nomor dan judul gambar. Dan jika dalam bentuk deskripsi kualitatif, pastikan bahwa klaim yang dideskripsikan mencerminkan keadaan yang tidak bisa diungkap tanpa analisis, bukan pengetahuan umum yang diketahui tanpa penelitian. Pastikan tidak ada sitasi dalam klaim penelitian ini, tidak ada sitasi dalam tabel, tidak ada sitasi dalam gambar, karena itu adalah yang kita hasilkan main gitu. Jadi tidak boleh di situ ada sitasi-sitasi. Nah, jika hasil kita sajikan dalam bentuk gambar atau tabel, ya ini ada paragraf pengantarnya dulu yang menjelaskan temuan penting dalam tabel dan gambar tersebut, kemudian gambar atau tabel telah disebutkan dalam paragraf ini. Ingat, gambar dan tabel adalah instrumen pendukung klaim penelitian. Jadi, misalnya ada penelitian terkait penambahan garam dan gula terhadap pada sayur tertentu, maka di hasilnya kalau kita ceritakan, melalui riset ini kami menemukan bahwa tambahan garam dengan gula dengan sekian persen itu bisa meningkatkan rasa ini. Nah, lalu kita tulis hasilnya secara kuantitatif disajikan pada tabel 1. Jadi tabel dan gambar itu fungsinya begini. Kita klaim ya, kami menemukan bahwa penambahan garam dan gula ini bisa meningkatkan ini. Kalau nggak percaya, lihat tuh tabel 1, lihat tuh gambar 1 seperti itu gitu. Jadi maksud gambar dan tabel itu adalah instrumen pendukung untuk meyakinkan sebagai evidence bahwa temuan kita itu evidence based. Itu nggih. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua, santai saja. Ini sudah sore, jam-jam rawan ini ya Pak Irawan, jam segini ya. Ngantuk mungkin. Lalu di bagian pembahasan Bapak Ibu semuanya, nggih, author atau penulis itu harus memberikan argumen terhadap hasil penelitian yang telah diklaim, ada penjelasan sebab akibat yang logis dirangkai dalam bentuk cerita baru. Jadi harus diceritakan ngalir. Setelah itu, author mendialogkan atau menghubungkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh peneliti-peneliti dalam jurnal terpuji pada skala global. Jadi, begini, contohnya ya, Bapak Ibu ingin meneliti perilaku apakah anak-anak kecil di pantai utara Jawa itu dia tertib mandi atau tidak. Nah, penelitiannya kan lokal sekali itu karena diambil misalnya di Kendal atau di Batang atau di pantai Jepara gitu. Nah, harusnya ketika Bapak Ibu sudah menemukan 90% anak-anak di pantai utara Jawa itu tertib mandi misalnya, maka Bapak Ibu harus menjelaskan hal serupa itu juga terjadi di pantai barat Afrika. Dengan angka yang hampir sama juga ditemukan di misalnya pantai di Argentina. Tetapi hasil kami kali ini itu sangat berbeda jauh dengan temuan kami di anak-anak pantai di misalnya di Semenanjung Balkan atau di Karibia atau di pantai utara Rusia. Nah, mengapa? Oh, lalu Bapak Ibu jelaskan, oh iya, karena kalau di pantai barat Afrika itu cuacanya adalah tropis, kemudian dia akan lebih sering mandi dan sebagainya. Sedangkan kalau di utara ini sekitar dihubung-hubungkan itu. Sehingga penelitiannya lokal, tetapi pembahasannya itu sudah global. Maka disitulah yang disebut dengan global atau lokalnya penelitian itu bukan karena sampelnya yang semua benua, tetapi bagaimana pembahasannya itu menghubung-hubungkan dengan laporan-laporan penelitian dalam jurnal-jurnal terpuji pada skala global. Nah, kalau kita hanya menjelaskan kami menemukan 90% anak pantai utara Jawa itu mandinya tertib, sama dengan di pantai selatan Kalimantan, sama dengan pantai barat Sulawesi, maka itu akan menjadi paper lokal. Maka ukuran internasionalnya adalah di bagian pembandingnya. Jangan berkecil hati hanya mengambil sampel di Ungaran atau tidak masalah. Yang penting itu dibahas, dibandingkan secara global. Lalu author telah menuliskan penguatan dan penyanggahan argumen yang sudah ada terhadap argumen yang sudah ada secara santun sehingga kontribusi risetnya itu nampak. Ngoten nggih. Jadi ketika tadi sudah ada hasil,
memberikan argumen, lalu menghubung-hubungkan dengan hasil penelitian orang lain, saatnya kita memberikan penguatan atau penyanggahan secara santun terhadap hasil penelitian sebelumnya, sehingga kontribusinya itu nyata. Contohnya ini di sini ya, pembahasan itu setelah ada hasil, ada pembahasannya bahwa hasil riset ini menguatkan hasil penelitian oleh siapa, ya kan? Tetapi misalnya berbeda dengan hasil penelitiannya siapa. Contohnya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya menghasilkan R kuadratnya 0,86, tetapi riset ini R kuadratnya 0,93, sehingga ini lebih valid daripada hasil penelitian orang lain sebelumnya. Jadi ini di sini ya ada diskusinya, kemudian di sini ada ini loh kontribusinya, yang diperbaiki itu di sini. Gitu. Lalu di kesimpulan itu kuncinya di bagian awal itu menyampaikan temuan terpenting dari pembahasan yang menjawab tujuan penelitian, ya berarti ini ada angka-angka, bolehlah di sini. Kemudian di bagian akhir, Bapak Ibu semuanya, itu harus ada implikasi, ya, menyampaikan implikasi atau batasan, atau petunjuk atau peluang untuk riset lanjutan. Misalnya di sini adalah yang bagian awal ini adalah mewakili hasil, maka di bagian akhir ini di sini for future work, a real test scheme on the highway by adding metabolic load in the cabin should be carried out to test the harvestable cooling power trend and to access the effectiveness of reducing cabin temperature. Sehingga orang membaca ini, oh berarti ini ada peluang lanjutan seperti ini. Ketika orang lain melanjutkan, maka akan mensitasi artikel kita. Ketika mensitasi artikel kita, berarti artikel kita sudah memberikan dampak ilmiah. Disitulah perputaran antara kontribusi riset di bidang impact terhadap pengembangan saintifik atau impact terhadap pemanfaatan itu jelas. Misalnya Bapak Ibu ini meneliti potensi lompong ya, lompong. Tahu lompong nggih, Pak Irawan ya. Misalnya lompong itu diekstrak menjadi untuk Hansaplast itu ya di sini. Nah, itu hasilnya bagus, maka implikasinya bisa implikasi praktis. Misalnya ini akan meningkatkan jika ini bisa dikembangkan secara lokal gitu dan didirikan sebuah industri, maka akan meningkatkan misalnya potensi pendapatan keluarga yang tanah-tanah pekarangan rumah itu awalnya dibiarkan aja, terus itu ditanami lompong tertentu yang itu bisa menjadi produk bahan baku untuk produk farmasi. Nah itu adalah implikasi praktis. Nah yang kalau memberikan riset lanjutan berarti implikasi saintifik, itu kuncinya. Ya, sama di sini. Pokoknya intinya di bagian awal itu adalah menyampaikan temuan terpenting dan bagian akhir itu adalah menyampaikan batasan atau implikasi riset atau petunjuk untuk riset lanjutan. Sama di sini kan, ini. Terus di sini ada ininya. Apanya? Apa yang harus dilakukan ya kan di sini. In addition ya kan. Testing with a load according to test standard, such as the new European driving cycle, need to be carried out. Untuk apa? Nah, intinya di situ. Nah, penyebab kita sebenarnya kegagalan publikasi di jurnal terbaik, ya, baik nasional atau internasional itu ini. Sebagian penulis itu menganggap bahwa jurnal ilmiah itu tempat melaporkan atau mengulas data, padahal yang bukan itu. Mereka banyak mengabaikan pemikiran kritis, kreatif, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi gagasan. Lalu menganggap cukup hanya mengikuti imrat atau template itu sudah cukup. Padahal jurnal ilmiah itu adalah tempat kita untuk berdebat. Berdebat secara santun terkait kontribusi riset, terkait kontribusi dan pembahasan. Yang mana yang menjadi lebih baik. Apa mengakibatkan apa, mengapa demikian. Nah, sementara itu ini menulis jurnal atau menulis artikel ya, bukan menulis jurnal ya, menulis artikel untuk jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional peringkat tinggi, peringkat akreditasi tinggi itu adalah menarasikan kerangka konsep yang kreatif ya, deduktif, yang novel, yang unik dan sudah teruji. Data fungsinya hanya sebagai bahan verifikasi. Nah, data hasil penelitian itu kan fungsinya sebagai verifikasi dugaan kita. Jadi kalau datanya ini, data itu kan berkata kepada pembaca, betul kan, dugaan saya benar, nih loh, nah gitu loh maksudnya.
Nah, sehingga bukan datanya yang paling penting, tetapi pembahasan terhadap data itu yang lebih penting. Beberapa tipsnya ya menyiapkan gagasan, ya, kemudian perkuat kerangka konsep, kemudian deduksi, ya, kerangka konsep itu deduksi, dan induksi itu adalah pemberian arti terhadap hasil yang kita temukan. Maka ketika deduksinya kuat, induksinya ini mudah. Ketika deduksinya tidak kuat, ya nanti bagian kita membuktikannya ini yang sulit. Maka bobot ilmiah sebuah artikel itu adalah gabungan antara deduksi dan induksi. Saya pikir itu Pak Irawan, dan kami ini sudah punya MRL namanya Manuscript Readiness Level yang kami kembangkan. Silakan Bapak Ibu bisa pakai ini, diklik saja ini, nanti di sini akan muncul di MRL Unima untuk mengecek kesiapan artikel itu untuk sebelum disubmit. Dan beberapa nanti akan saya bagikan buku kepada Bapak Ibu tentang tips menulis manuskrip dan publikasi ilmiah internasional, dan ini juga sudah kita bahas di beberapa video di channel saya.